Saya bersama seorang hakim perempuan yang banyak menangani kasus-kasus besar seperti tadi saya katakan soal mafia pajak, Gayus Tambunan dan juga pembunuhan. Ia juga sedikit saya memberikan ilustrasi. Hakim perempuan ini pernah memberikan hukuman berat pada seorang pelaku kekerasan seksual, pelecehan seksual pada seorang PSK. Meskipun waktu itu anggota majelis hakim yang lain mengatakan tidak usah dihukum berat pelakunya karena toh ini PSK. Seolah PSK boleh diperkosa. Ia memberikan hukuman berat pada pelaku pemerkosaan itu. Sebaliknya, hakim perempuan ini juga pernah menghukum berat seorang perencana pembunuhan. Meskipun dia tidak membunuh, tapi ia menyuruh seorang pria untuk melakukan pembunuhan. Otak pelaku pembunuhan itu atau otak perencanaan pembunuhan itu adalah seorang perempuan. Saya bersama seorang hakim perempuan, Albertina Ho. Bu Albertina, tadi saya sudah memberikan ilustrasi tentang bagaimana Anda memberi putusan. Perempuan bisa juga ya jadi otak pelaku, otak perencanaan pembunuhan? Bisa. Tidak ada sebenarnya perbedaan antara perempuan dengan laki-laki, sama. Apakah perlakuan yang diterima oleh seorang perempuan dan kemudian itu menjadi otak perencanaan pembunuhan itu bisa meringankan perempuan? Kita lihat dulu kasusnya. Kita lihat dulu kasusnya. Karena dalam pengalaman Bu Albertina? Ya, kalau saya itu tidak bisa mengatakan secara general ya, secara umum. Karena kita harus lihat satu kasus demi satu kasus. Karena bisa begini, kalau dia itu pada akhirnya membunuh, misalnya katakan kadang-kadang ya dalam kasus KDRT itu, sering dia dipukul oleh suaminya dan sebagainya. Akhirnya dia sudah tidak tahan lagi, dia lalu membunuh suaminya. Ya, tapi itu tanpa perencanaan juga kan? Nah, bisa dalam dia merencanakan, dia tidak bisa karena sudah ada perlakuan sendiri. Yang begitu kejinya setiap hari. Dia akhirnya kan sudah tidak tahan lagi mencari orang lain, dia tidak berani melakukan sendiri, mencari orang lain katakanlah untuk membunuh suaminya. Ini bisa kita lihat kasus kan udah berapa kali dia mungkin dianiaya dan sebagainya ini macam-macam. Tapi ada juga kan yang mengatakan wah sering di ini. Tapi dia karena sudah ada laki-laki lain yang dia mau dengan orang lain lagi, ini ada disingkirkan supaya dia bisa nikah lagi dengan laki-laki lain. Kasus sama-sama kan korban, tapi berbeda ceritanya. Nah ini disinilah yang sering kita mesti lihat kasus per kasus baru bisa kita mengatakan ini bisa kita ringankan, ini tidak bisa. Itu harus setiap kasus demi kasus itu berbeda sama sekali biasanya. Sangat kompleks memang kalau nangani kasus itu. Izinkan saya bertanya Bu Albertina, apakah menurut Bu Albertina Bu Putri ini korban atau aktor utama? Ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Kenapa saya katakan sangat sulit dijawab? Karena saya tidak menangani kasus itu. Jadi saya tidak bisa melihat, memeriksa, kemudian melihat dan yakin bahwa dia ini sebagai apa di sini. Kalau kita lihat secara kasat mata saja, kita lihat secara berdasarkan pemberitaan-pemberitaan yang ada. Ini kan ada dua kubu kan Mbak Rosi. Ya. Ada yang mengatakan dia adalah korban, tapi ada yang mengatakan dia adalah otak. Karena dia adalah sepertinya mencetus, menjadi faktor pencetus terjadinya pembunuhan berencana itu. Ya. Nah, dia ada dua kubu ini. Nah, kita mau ke kubu yang mana? Kalau saya memilih, saya tunggu dulu melihat nanti hasil persidangannya nanti itu akan seperti apa. Kita dengar nanti lihat di persidangan, kita baca putusan hakimnya. Di situ nanti baru kita bisa melihat kira-kira dia ini di mana berdasarkan bukti-bukti yang ada di persidangan. Oke.